semuanya, selamat datang di video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang saluran pemasaran obat dexamethasone. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Atika Dwi Yulianti, Jumadi Marsha, Lisa Febrianti, dan Sania Isabella. Sebelum masuk ke topik utama, kita harus tahu nih apa sih perbedaan pemasaran obat dan makanan. Perbedaan utama pemasaran obat dan makanan adalah pada regulasi dan fokus strateginya, di mana pemasaran obat harus mematuhi peraturan kesehatan yang ketat, fokus pada promosi penggunaan medis yang bertanggung jawab, dan melibatkan edukasi tenaga kesehatan dan pasien. Sedangkan pemasaran makanan lebih berfokus pada preferensi konsumen, gaya hidup, dan manfaat kesehatan yang luas. Kali ini kami menggunakan saluran pemasaran obat dexamethasone. Teman-teman di sini sudah tahu belum obat dexamethasone itu obat apa? Saya jelaskan ya. Dexamethasone adalah obat dari golongan kortikosteroid yang biasanya digunakan untuk mengurangi peradangan dan reaksi alergi. Obat ini sering dipakai pada penyakit seperti asma, rematik, lupus, dan juga untuk mengatasi bengkak pada otak. Selain itu, dexamethasone juga bisa diberikan pada pasien kanker sebagai tambahan terapi, gangguan hormon tertentu, serta pada kasus COVID-19 yang berat untuk mengurangi peradangan pada paru-paru. Karena termasuk obat keras, penggunaannya harus dengan resep dan pengawasan dokter. Nah, pada obat dexamethasone terdapat gambar logo K dengan warna merah di atas. Nah, karena dexamethasone termasuk obat keras, sehingga distribusinya lewat saluran 3 tingkat dari industri farmasi yang memproduksi obat sesuai standar mutu, lalu ke BBF atau pedagang besar farmasi yang menyalurkan dan menjaga ketersediaan obat, kemudian ke rumah sakit atau apotek yang memberikan obat hanya dengan resep dokter, sekaligus memberikan edukasi, dan terakhir sampai ke pasien atau konsumen yang wajib menggunakan sesuai aturan dokter. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana tantangan dalam pemasaran dexamethasone itu sendiri. Yang pertama, ada risiko penyalahgunaan, seperti jika distribusi tidak terkendali atau keterbatasan akses di daerah terpencil. Selanjutnya ada pengawasan rantai distribusi, contohnya seperti penyimpanan yang tidak sesuai dapat menurunkan stabilitas. Selanjutnya ada fluktuasi permintaan, misalnya saat pandemi COVID-19, dexamethasone sempat melonjak permintaannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi proses distribusi dan pemasaran farmasi di Indonesia. Selanjutnya, apa saja dampak positif dan negatifnya, serta bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat mendukung efektivitas saluran pemasaran dan distribusi sediaan farmasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi obat. Apa sih klasifikasi obat itu sendiri? Seperti golongan obat tertentu. Yang dibahas di sini ada dexamethasone, yang termasuk golongan obat dengan daftar G. Karena obat ini harus diperoleh dengan resep dokter. Selanjutnya ada peredaran dan distribusi. Hanya boleh didistribusikan melalui PBF berizin ke apotek atau RS. Tidak boleh dijual bebas di toko, warung, atau oleh tanpa resep. Selanjutnya ada kewajiban apotek atau rumah sakit. Resep harus disimpan dan dicetak sesuai aturan. Penggunaan wajib di bawah pengawasan dokter. Keempat ada pelaporan dan pengawasan. Distribusi dan penggunaan dicatat serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau BPOM. BPOM dan Dinkes berwenang melakukan pengawasan. Ada sanksi atau biasa kita sebut dengan pelanggaran. Contohnya kita menjual obat tanpa izin atau tanpa resep dapat dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin, hingga pidana sesuai Undang-Undang Kesehatan. Dampak positif yang pertama, dapat menjamin keamanan pasien, mengurangi potensi penyalahgunaan dan resistensi, misalnya penggunaan berlebihan pada pasien non-indikasi, menjaga kualitas produk dalam rantai distribusi. Dampak negatifnya
Dampak negatif itu sendiri ada akses terbatas di daerah tertentu, pasien sulit mendapat obat bila distribusi terganggu, biaya distribusi relatif lebih tinggi karena harus melalui jalur resmi. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, sistem e-logistik farmasi membantu melacak distribusi obat. Aplikasi resep elektronik atau e-resep mencegah penyalahgunaan resep palsu, serta big data membantu memprediksi kebutuhan obat agar stok tetap aman. Marketplace farmasi yang terintegrasi dengan PBF resmi memudahkan apotek memperoleh obat dengan cepat. Selanjutnya, bagaimana dampak jika saluran pemasaran sediaan farmasi tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan apa resiko yang mungkin terjadi bagi konsumen dan produsen? Yang pertama, kita bahas mengenai dampak bagi konsumen itu sendiri. Pertama, obat palsu atau berkualitas rendah banyak kali tidak aman dan bisa menyebabkan gagal terapi. Seperti terapi yang diharapkan dari obat itu tidak terjadi. Selanjutnya ada penyalahgunaan obat. Obat dipakai tanpa resep untuk tujuan berbahaya. Efek samping serius misalnya dapat menyebabkan komplikasi seperti osteoporosis, diabetes, atau imunosupresi. Kerugian finansial, uang terbuang karena beli obat ilegal dan tidak efektif. Serta dampak bagi produsen itu sendiri. Yang pertama, kehilangan reputasi, nama baik tercemar bila obat dipalsukan, sanksi hukum, resiko denda, pencabutan izin, bahkan pidana. Penurunan pasar resmi, produk legal kalah dengan jalur ilegal. Dampak industri farmasi, turunnya kepercayaan masyarakat pada obat itu sendiri. Nah, itu tadi hasil diskusi kami terkait saluran pemasaran obat dexamethasone. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter terkait penggunaan obat keras. Terima kasih.